Ada banyak keutamaan dalam membaca istighfar. Mari kita simak di kesempatan kali ini. Sebelumnya minta dibantu subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat aneka kehidupan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan keistimewaan bila kita rajin membaca istighfar. Namun sebelum menyampaikan, besar harapan dan doa kami di sini semoga sahabat aneka kehidupan selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya yang bermanfaat dan barokah, dan dimudahkan dalam segala urusannya, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat saudaraku aneka kehidupan channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalani kehidupan seorang muslim sangatlah dianjurkan untuk senantiasa mengingat akan Allah. Salah satunya itu dengan membaca istighfar. Membaca istighfar memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat besar. Insya Allah, jika kita senantiasa beristighfar, maka doa-doa yang kita panjatkan akan mudah untuk dikabulkan. Hidup kita diberi kemudahan dan keberkahan, dan rezeki kita akan diluaskan. Pengakuan dari seorang ulama besar yang menjadi guru dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika masalah yang saya hadapi mengalami kebuntuan atau sulit menemukan solusinya, saya beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali dalam sehari, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan saya jalan keluarnya. Istighfar sama halnya dengan bersedekah. Pahala dan efek yang ditimbulkan dari amalan ini erat hubungannya dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang membaca istighfar ini. Janji Allah adalah janji yang pasti ditepati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dari hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Adapun seberapa banyak kita harus beristighfar di setiap harinya tidaklah selalu harus ditentukan. Akan tetapi bila kita perhatikan, ketika ada orang yang sedang mendapat masalah yang dirasa cukup berat, maka kita bisa mencontoh dari perilaku Ibnu Taimiyah ini, yang dimana ia senantiasa beristighfar dalam sehari minimal 1000 kali, atau seberapa banyaknya yang kita mampu dan bisa kita amalkan. Intinya, semakin banyak kita beristighfar atau melakukan zikir istighfar yang disertai dengan penuh keyakinan dan sepenuh hati, maka tentunya akan semakin membantu kita untuk bisa membersihkan jiwa kita dari berbagai limbah dosa yang pernah dan sedang kita lakukan. Membaca istighfar 1000 kali dalam sehari memang mempunyai manfaat dan keutamaan yang sangat besar. Ia mampu menjadi wasilah sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Ada beberapa ragam istighfar yang bisa kita baca dan kita amalkan. Ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Maka itu kembali lagi kepada kita mau yang mana dan istighfar seperti apa yang kita inginkan.
Adapun jika kita ingin membaca istighfar pendek yang mudah dan ringan untuk dibacakan seperti kalimat istighfar Astaghfirullahalazim. Lalu apa sajakah manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar ini jika kita dibaca 1000 kali dalam sehari? Berikut ada beberapa manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar ini. Sebelum saya sampaikan manfaat dari beberapa istighfar, kami minta bantuan subscribe, like dan komennya. Semoga nanti bila kami mengupload konten yang baru, semoga Anda bisa mendapat notifikasinya. Adapun manfaat dari istighfar atau fadilah istighfar yang pertama yaitu menggembirakan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seorang dari kalian yang menemukan untanya yang telah hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Dari hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga, maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Al-Imam Qatadah berkata, Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan dosa obat kalian adalah istighfar. Di kitab Ihya Ulumuddin nomor 410. Yang keempat, diselamatkan dari api neraka. Huzaifah pernah berkata, saya adalah orang yang paling tajam lidah terhadap keluarga. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu bisa menyebabkan aku masuk dalam neraka. Rasulullah bersabda, di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim dan sahihkannya. Yang kelima, mendapatkan balasan surga. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 135-136. Yang keenam, membuat setan putus asa dari Ali Abi
Dari Ali bin Abi Thalib, pernah didatangi oleh seseorang yang telah melakukan dosa. Bertobatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi, kata Ali. Orang itu menjawab, saya telah bertobat, tapi setelah itu saya berdosa lagi. Ali berkata, bertobatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi. Orang itu bertanya lagi, sampai kapan? Ali menjawab, sampai setan berputus asa dan merasa rugi. Kitab Tanbihul Ghafilin 73. Saudaraku, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa manfaat dari keutamaan membaca istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan mengampuni dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.